gimana sih waktu Mas Pong SMA, Mas Pong anak SMA itu bisa yakin kalau Mas Pong itu suka sama, bukan suka, yakin kalau aku tuh bisa di dua bidang ini, kayak gitu loh. Itu Ya, gimana waktu itu? menurutku indikator yang paling jelas tuh apa namanya, kita effortless-nya di mana gitu. Misalnya kita ngerjain matematika, kalau kita merasa susah ngerjain matematika, berarti kayaknya kita nggak terlalu oke di matematika. Gitu. Oke, Kayak, itu saya. Nah itu sama, aku juga sebenarnya nggak terlalu oke sih di matematika gitu. Cuma kalau fisika entah kenapa kok kayak senang, rumus juga, tapi mungkin lebih menarik gitu. Nah itu, aku kimia sangat struggle, nggak bisa, apalagi biologi gitu. Nah menurutku itu indikasi nomor satu nih buat anak-anak SMA. Tinggal di survei aja dengan diri sendiri dari semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu, mana yang kalian itu nggak terlalu susah ngerjainnya. Jadi nanti bisa dipersempit. Oke, kalau misalnya ternyata lebih paham biologi, nah coba difilter dulu nih, biologi ini berarti kan ada macam-macam nanti potensi di kampus kan. Either ngambil jurusan biologi, mungkin bisa kedokteran, atau farmasi, atau apa gitu. banyak. Jadi banyak opsi. Jadi dari pertama itu pelajaran di sekolah mana yang kita paling nggak susah kerjainnya, sama kita yang kedua enjoy. Kebalik sih, lebih ke enjoy dulu yang pertama mana gitu. Karena menurutku kita harus tahu dulu kita enjoy di mana. Karena kalau masalah ilmunya, skill kan bisa dipelajari ya. Tapi harus berangkat dulu dari enjoy ini. Enjoy-nya di mana. Tapi kan biasanya anak SMA ada ngelesnya gini, aku enjoy-nya di pelajaran olahraga kak, sama pelajaran seni. Nah ya, sementara kalau kita diskusikan itu sama orang tua kan, orang tua kadang mikir ya, kalau Nah jurusan itu jurusan seni itu nggak kemana? prospek. Iya. Gitu. Kamu udah jadi opo? Iya, jadi opo, nggak jelas itu nasibnya. Apalagi kalian misalnya anak IPA, tapi ternyata masih bilang aku lebih enjoy olahraga. Nah, itu kan akhirnya gimana caranya kita ngeyakinin orang tua gitu kan? Ya itu hal yang berbeda lah. Tapi at least kalau misalnya kita udah nyadari bahwa kita misalnya memang lebih suka olahraga, itu bisa jadi kayak apa namanya? Jadi interest yang berbeda gitu loh. Nah, olahraga ini kan bisa dikombin dengan IPA. Misalnya kamu anak IPA, kamu bisa matematika nih. Kamu bisa matematika, terus tapi kamu suka olahraga gitu. Mungkin kamu nggak jadi atlet, tapi kamu ada peluang nih jadi data analis, sport science. Kan sekarang udah ada sport science, sport industry gitu kan. Kamu bisa jadi analis pertandingan atau macam-macam gitu. Jadi bisa dikombin gitu. Kamu interestnya di olahraga seni, kamu bisanya matematika sama fisika. Nanti cari intersectionnya apa. Itu bisa tuh cara kedua. Gitu. Karena kadang-kadang kita sukanya A tapi mampunya B, itu bukan sesuatu yang harus dipertentangin sih, tapi bisa somehow mungkin ada beberapa yang bisa dikombinasi gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak misalnya aku waktu itu kan aku sukanya pesawat sama arsitektur ya. Aku nyari benang merahnya kayaknya nggak ada, itu dua hal yang berbeda jauh banget. Arsitek sama pesawat itu sesuatu yang sangat berbeda. Jadi di kondisiku waktu itu aku memang harus milih salah satu. Waktu itu karena fisika pun kalau di arsitektur masih bisa dikawinin. Aku kan suka fisika, ada arsitek. Ternyata bisa dikawinkan juga, ada namanya fisika bangunan. Aplikasi fisika di desain bangun tuh ada gitu. Nah, itu contohnya gitu kan. Misalnya kalian suka nyanyi tapi juga bisa biologi. Nah, gimana gabunginnya yang biologi? Gimana Mas Kami? Nah ini Mas Pong, maksudnya gini, Okay. kadang itu ada beberapa case yang mungkin aku pernah menemui gitu kan, antara enjoy, misalnya gini, tadi kan Mas Pong bilang Mas Pong ngerjain fisika itu effortless gitu kan, kayaknya kok gampang ini ngerjain, enjoy gitu kan. Nah tapi sometimes enjoy ini jadi salah makna. Enjoy di sini jadi kayak pelarian, maksudnya gini, misalkan, benar-benar. nah misalkan kelas, terus capek kita udah capek atau mengerjakan apapun lah kita udah capek, terus kita enjoy dengan misal menyanyi, misal apa, tapi sebenarnya itu tuh hanya pelarian dia. Nah itu tuh sebenarnya bisa dibilang jadi salah satu passion kita nggak sih? Enggak. Ya itu kan kadang sering terjadi tuh, ya nggak sih? Betul. Walaupun kita enjoy Mas. Iya, walaupun kita enjoy, tapi pertanyaannya kalian enjoy dengan tantangannya nggak? Enjoy dengan
masalahnya enggak. Nah itu, jadi aku pernah baca di buku apa judulnya ya. Jadi pernah dibahas gini, sekarang ini kan banyak anak-anak muda mengartikan passion itu sesuatu yang kita nikmatin ya, Suka sesuatu yang kita enjoy. Padahal sebenarnya bisa di-extend tuh maknanya, bahwa passion itu nggak cuma sesuatu yang kamu suka, tapi ketika yang kamu kerjakan itu mulai timbul masalah, mulai timbul tantangan yang lebih naik level, kamu masih enjoy nggak ngerjain itu? Jadi maknanya passion adalah kita enjoy mengerjakan sesuatu yang ada masalahnya. Oke. Nah, misalnya kita nih suka nyanyi ya, kita suka nyanyi lagu pop. Habis itu dikasih tantangan, coba nyanyi lagu yang sifatnya opera. Kamu terbiasa nyanyi lagu pop, coba nyanyi lagu rock, lagu opera. Most likely mungkin kalau orang yang hanya bilang suka nyanyi, nggak bisa keluar dari zona nyamannya untuk coba genre baru. Tapi kalau orang yang benar-benar passion sama nyanyi, dia tuh akan langsung nyari. Excited. Oke, ini kayaknya jenis musik yang berbeda nih. Coba oh ternyata aku masih fales, masih salah. Tapi masih dikulik. Nah itu, passion itu adalah sesuatu yang mau kita kulik terus nih. Even itu sudah muncul masalah baru gitu. Itu, jadi ini yang perlu disadari buat anak-anak SMA sekarang. Jadi jangan hanya fokus ke sesuatu yang kamu enjoy, tapi sesuatu yang kamu enjoy itu kalau ada masalah, kamu masih mau ngulik lebih lama nggak? Nah itu baru, kalau ternyata kalian masih mau ngulik lebih lama dan padahal udah susah, belum ketemu jawabannya, tapi kalian masih spending waktu buat cari tahu, sampai lupa waktu, lupa makan, itu baru namanya, mungkin itu jurusan yang harus kalian pilih, jenis karir yang harus kalian pilih gitu. Itu dulu aku sadarnya kenapa aku suka arsitektur, karena pas suruh mikir konsep yang lebih susah, aku masih penasaran gitu. Sama juga halnya dengan pesawat gitu. Aku suka fisika nih, tapi disuruh ngitung teori kuantum, aku udah males. Padahal itu bagian dari fisika. Iya, betul, betul. Artinya apa? Berarti aku nggak cocok benar-benar jadi seorang fisikawan. Betul. Ada orang yang suka fisika, tapi begitu di saat, mungkin kalau dikasih soal kinematika sama dinamika, sama termodinamik, mungkin bisa ngerjain ya, karena itu kan masih klasik fisik. Tapi begitu disuruh kasih mekanika kuantum, belum tentu kan? Nah, ampun kan. Tapi kalau seorang yang benar-benar suka fisika, mungkin akan dicari. Betul, dicari tahu. Berarti orang ini cocok nih jadi fisikawan. Nah, kayak gitu sih cara gampangnya untuk mendefinisikan kita nih benar-benar hanya sekadar suka atau suka banget nih sampai ngulik nyari tantangannya. Itu kata kuncinya. Betul, betul, betul. Ya. Itu tuh sama kayak kemarin aku baru aja baca buku. Jadi ada buku judulnya itu No Excuse. Nah, jadi sebenarnya buku itu tuh lebih ke kayak kumpulan cerita-cerita tentang orang menemukan passionnya. Nah, di salah satu quote-nya itu aku lupa waktu itu siapa yang ini, tapi di situ bilang kalau misalkan sebenarnya passion kita kayak apa ya? Jadi intinya adalah passion itu bukan sesuatu yang kita suka, tapi adalah sesuatu yang kita bisa berkomitmen di dalam hal itu. Iya, betul. Nah, itu jadi kalau kita bisa, kan kalau ya sama dengan kayak yang Mas Pong jelaskan tadi, bahwa kalau kita menemukan tantangan-tantangan, tapi kita punya komitmen untuk terus, ya kita akan di sana kayak gitu kan. Iya, kita sadar bahwa kayaknya ini memang panggilanku gitu. Aku suka nyanyi nih, aku suka nyanyi sih, suka nyanyi, tapi apakah kemudian kalau ada lagu-lagu yang lebih sulit aku mau nyanyikan? Enggak juga gitu. Aku enggak mau text time. Aku suka main gitar gitu. Tapi suruh lebih lama ngulik-ngulik main gitar sampai jari gini, males gitu. Jadi aku sadar bahwa ternyata gitar tuh aku hanya sekadar suka, bukan passion. Ternyata aku nyanyi hanya sekadar suka, enggak passion kayak gitu. Dan di dalam komitmen pasti akan menemukan akan menemukan titik capek, bosen. Kayak misalkan Mas Pong nih, aku nanya Mas Pong, karena Mas Pong yang menjalaninya. Ketika Mas Pong mengerjakan arsitek, terus habis itu kayak arsitektur, terus disuruh kayak ngegambar yang lebih kompleks atau apa, aku kurang tahu dunia arsitek gitu kan. Nah, tapi ketika Mas Pong ngulik penasaran, di dalam mengulik dan dalam penasaran itu kan kita nggak selamanya, hei aku senang, aku ngulik, kan enggak ya? Pasti kan ada kayak rasa capek, ada capek, ada kayak kok sesusah ini, ada kan rasa kayak gitu, Mas? Iya, ada. Ada banget. Dan gimana cara Mas Pong itu mengatasi biar Mas Pong itu nggak mutung apa ya? Menyerah. Putus asa. Putus asa. Itu tuh gimana kalau dari segi Mas Pong? Nah, kalau dari pengalamanku, itulah sebabnya pentingnya punya banyak hobi, banyak hal yang disukai. Jadi kayak aku kan
yang benar-benar aku bilang passion di arsitek karena aku kan mau ngulik nih sampai capek banget. Ketika aku capek buntu, di situ kita harus tahu kalau kita kudu istirahat, kita harus istirahat dulu. Ya udah aku istirahat, kerjain yang lain. Aku suka baca buku, aku baca. Ada gitar, aku main dulu gitar, nyanyi. Itu stress release gitu. Makanya penting banget nih kalau kita harus punya banyak hobi. Kita punya banyak hobi, tapi ada satu yang kita benar-benar passionate mau kita kulik. Itu yang mungkin akan jadi pilihan jurusan atau pilihan karir kita gitu kan. Misalnya kita udah suntuk banget nih di bidang yang kita kejar, istirahat dulu. Kerjain hobi yang lain, hobi renang, hobi lari, hobi nonton film, nyanyi, ya udah. Nanti udah nge-recharge baru balik lagi. Kan bagi beberapa orang kayak misalnya aku salah satu stress release yang cukup efektif itu nonton sama baca buku kan. Nah, cuman mungkin bagi beberapa orang kamu udah sibuk kerja ngapain baca buku, bukannya tambah stres. Nah, gitu. Jadi cara stresnya orang kan beda-beda gitu. Iya, betul. Ada orang yang lepas stres lari gitu lah. Kamu bikin capek diri, ngapain lari udah capek kerja gitu loh. Ini cara aku ngeluarin stres gitu. Jadi cari tahu aja apa hobinya kalian yang menurut kalian enjoy dilakukan, tapi nggak benar-benar mau dikulik. Itu mungkin hanya sekadar stress release. Gitu. Tapi yang hobi yang kalian bisa benar-benar sampai kalian kulik dalam, mungkin ini baru passion, bisa jadi pilihan jurusan, pilihan karir. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Iya, betul. Nah, itu tuh sebenarnya nggak cuma buat teman-teman SMA sih, mungkin kayak seumuran sama kita ini yang masih mencari-cari. Betul. Kita kan di usia-usia yang masih aku mau kemana nih kayak gitu kan. Benar. Nah, ini tuh penting banget sih untuk membedakan mana yang mau kita, maksudnya passionate yang kita mau tuju sampai nanti untuk masa depan kita sama yang sekedar hobi kita suka dan stress release kita itu. Betul. Mas Pong, saya mau tanya tentang passion atau minat nih. Nah, ketika kita gini, aku merasa kesulitan waktu dulu menjelaskan passion itu kepada orang tua. Apalagi ketika passion itu tidak menghasilkan uang untuk hidup. Oke. Nah, itu kan pasti orang tua nggak akan setuju kalau kita menekuni bidang tersebut. Iya. Yang keadaan saya sekarang, yang saya mengidentifikasi potensi diri saya ada dua. Yang pertama, manajerial dan aktivitas sosial. Yang kedua, di keilmiahan dan akademik. Yang keilmiahan dan akademik ini menjadi mata pencarian saya. Saya sekolah, saya kerja di Badan Tenaga Nuklir. Nah, yang manajerial dan aktivitas sosial ini, pada akhirnya setelah sekian tahun, orang tua saya mengerti, oh ternyata anakku suka di bidang ini. Nah, tapi misalnya ketika few years ago, beberapa tahun lalu aku bilang, Bu, Bapak, aku tuh pengen meneruskan bidang aktivitas sosialku dan manajerialku ini loh. Aku pengen jadi IO katakanlah. Itu kan asik banget kan buat orang-orang seperti saya misalnya. Jadi IO wedding, WO atau apapun itu kan kita kontak sama orang, manajerial dan komunikasi terus itu enjoy buat kita. Tapi kalau saya menjelaskan itu kepada orang tua, propose itu kepada orang tua, saya pasti akan ditolak. Nah, menurut Mas Pong, ada nggak pengalaman seperti itu? Pernah ditolak atau orang tuanya mendukung aja? Dulu yang ditolak itu waktu mutusin mau kuliah lagi sih, lebih tepatnya. Loh, itu kan udah kerja tapi ya? Sudah kerja. Itu tetap ada penolakan dari orang tua? Karena bayangin aku udah lulusan ITS, terus kampus bagus ya kan, terus udah kerja di BUMN, pegawai tetap, karir lagi naik. Ya orang tua mana yang nganggap anakku kok gila ya mau ngulang lagi dari nol. Itu kan udah gila ya bro ya. Nah gitu, jadi itu penolakan sih sebenarnya. Penolakan di situ mereka menganggap bahwa posisiku ini udah enak dan posisiku ini bahkan jadi impiannya banyak orang juga sebenarnya. Lulus kuliah nggak perlu susah-susah cari kerja, udah diterima di BUMN, bagus pula kan, udah pegawai tetap, karir oke, kan udah kayak PNS sebenarnya gitu. Di MT mas ya dulu ya? MT aku MT. Wow, jenjang karir oke dong. Jenjang karir oke. Sebenarnya aku udah beberapa kali, bukan banyak sih, ada 2 kali tawaran promosi sebenarnya waktu itu. Cuman aku terpaksa tolak karena
jabatan baruku ini harus membuatku ke luar Jakarta, di luar pulau, ngerjain proyek. Nah, sementara prioritasku waktu itu kan adalah menyelesaikan kuliah arsitek kan. Itu. Dan prioritasku memang bukan ngejar karir di Wika waktu itu. Jadi aku terpaksa tune down, aku tolak itu tawaran promosi gitu. Dan orang mana yang gila mau nolak promosi gitu kan. Tapi kan makanya balik lagi ke prioritas kan. Prioritasnya kita itu apa gitu. Dan kebetulan waktu itu prioritasku adalah selesaikan kuliah arsitek karena memang yang itu aku pengen. Nah, itu ditolak sama orang tua. Ditolak sama orang tua. Caraku waktu itu, ya ini lagi-lagi aku dapat insight cara juga dari buku ini bukunya Alexandro Ruby, You Do You, kalau pernah dengar. Nah itu di buku itu si Ruby itu ngasih case bahwa zaman kita sekolah dulu kan kadang-kadang waktu kita diskusi ke orang tua propose pilihan hidup yang kurang umum, nah itu biasanya kan ditolak orang tua gitu. Kita harus cari tahu dulu orang tua tuh kenapa nolaknya gitu. Faktor apa? Biasanya hanya ada 2 faktor yang bikin orang tua tuh nolak pilihan karir kita. Satu, tentu duit. Duitnya nggak ada itu pilihan karirmu. Yang kedua, prestis. Di mata masyarakat, pilihan karirmu itu B aja, itu nggak mengangkat derajat sosialmu dan nggak mengangkat derajat sosial keluarga. Ini kan benar ya? Iya, iya. Itu 2 isu utamanya orang tua. Makanya kenapa PNS selalu jadi nomor 1, karena ya sebenarnya duitnya biasa aja sih. Tapi ya mungkin kan sambil naiknya karir bisa gede. Tapi yang kedua kan PNS kan di prestis. Atau kenapa pilihan karir kayak jadi dokter tetap tinggi karena memenuhi 2 syarat ini gitu. Dokter, pengacara, terus ya engineer juga jadi insinyur kan memenuhi duit dan prestis juga kan. Kalau misalnya kita bilang kita mau jadi dosen sama ilmuwan, kayaknya enggak juga deh gitu. Karena orang tua kita belum tercerahkan. Nah, ini poin yang pengen tak jelasin bahwa kita harus mencerahkan ke orang tua kita, kasih tahu bukti bahwa pilihan karir kita ini bisa loh dapat dua-duanya. Misalnya tadi kayak Oki bilang, kayaknya mau fokus di bidang manajerial dan kegiatan sosial. Nah, misalnya ada anak-anak SMA seumuranmu yang pengen jadi aktivis sosial, tinggal aja cari bukti orang-orang Indonesia atau orang-orang luar negeri, kumpulin buktinya, bisa berupa kamu nanti clipping, tunjukin ke orang tua, suruh baca. Ini loh ada orang yang jadi aktivis sosial, jadi full time kerjanya kok, kerja di PBB, punya organisasi yayasan, nolong anak-anak, bisa hidup juga, ada duitnya gitu. Duitnya dari mana sumber pemasukannya? Dari CSR perusahaan, dari donasi, kan dia kelola. Duit yang dia kelola ini kan nggak hanya untuk kegiatan sosial, tapi juga untuk kegiatan operasional. Nah, gajiku ini ya dari operasional. Nah, jadi sebenarnya orang tua tuh tinggal gimana caranya kita buktikan ke dia berupa bukti-bukti yang sudah ada di berita sana. Mungkin zaman kita dulu waktu SMA agak susah ngumpulin bukti ini, karena kan terbatas informasi ya. Nah, kalau zaman gampang banget nih generasi-generasi sekarang untuk ngumpulin bukti gitu. Misalnya, Pak, aku pengen jadi YouTuber gitu. Nah, ngapain YouTuber gitu? Ngapain YouTuber? Gampang banget ngumpulin bukti gitu. Ini banyak kok YouTuber seumuranku sukses gitu kan. Ada cuannya, ada potensi prestisnya gitu. Aku siap kok menjalankan risiko kalau gagal gitu kan. Yang penting yakinkan orang tua, Pak, aku pengen jadi aktivis sosial. Banyak banget contoh aktivis sosial gitu kan. Pak, aku mau jadi musisi. Oh, malah musisi. Sekarang profesi-profesi yang 10 tahun yang lalu agak dianggap remeh kayak musisi, atlet sepak bola, apa gitu kan sekarang udah mulai banyak bukti. Apalagi orang tua zaman sekarang kan udah nggak kayak generasi orang tua kita kan, mungkin kayaknya lebih berpikiran terbuka gitu loh. Jadi lebih mudah gitu. Jadi intinya yakinkan orang tua tuh dengan tunjukkan buktinya aja gitu. Bukti bahwa di luaran sana orang-orang yang punya profesi yang seperti yang aku inginkan ini ada juga kok cuannya, ada duitnya, ada prestisnya, nggak hanya kayak profesi yang Bapak Ibu bilang, yang PNS, dokter dan segala macam, itu memang profesi yang nggak ada matinya gitu. Tapi sekarang udah muncul nih profesi baru. Pak, aku pengen jadi data science. Apaan itu nak data science gitu? Kok nggak pernah dengar? Iya, ini profesi baru nih, potensinya ini, penghasilan per tahunnya bisa ngalahin potensi dokter loh, ini. Tunjukin aja, nggak usah marah-marah. Cukup tunjukin buktinya. Yang penting niat, cara nunjukinnya mau lewat HP, mau kalian print dulu, terus suruh bapak ibunya baca, banyak lah caranya gitu kan. Tapi poinnya, yakinkan orang tua harus dengan bukti, tunjukin
ada temanku nih profesi dari data science kayak gitu-gitulah intinya. Oke, Dulu aku berarti kata kuncinya jelasin kalau jadi arsitek ya? itu ada duitnya juga gitu. Jadi akhirnya orang tuaku ya udahlah, ya kan kamu juga biayain pakai duitmu sendiri kok. Iya, betul. Dulu waktu saya lulus S1, Mas, itu saya mencoba menjelaskan kepada ibu bahwa saya pengennya jadi engineer. Saya ngebawa life plan saya yang bentuknya oret-oretan, terus mind map yang center map gitu. Cuman setelah saya bilang ke ibu, Bu, saya nggak mau jadi PNS gitu. Apalagi kan mindset orang desa, ya PNS jadi PNS. Kelurahan, kabupaten, atau kantor-kantor administrasi. Maksudnya kayak nggak egois gitu Mas, kita susah-susah kuliah di teknik fisika yang kayak gitu, nggak tidur, terus tiba-tiba cuma pegang dokumen doang, itu kayak waktu itu idealisme saya mengatakan say no to that gitu. Iya. Nggak mau Bu gitu jadi PNS ini. Iya. Tapi karena semesta mendukung doa ibu saya tetap jadi PNS, Mas. Tapi anyhow, saya mau bilang bahwa saya mencoba bilang kepada orang tua pilihan saya, cuman saya tidak menyertakan bukti yang seperti kata Mas Pong tadi. Saya nggak tahu insight bahwa saya harus menunjukkan bukti. Orang tua saya taunya itu kudu PNS pokoknya. PNS, oh I see. Iya. Gimana, Jess? Kamu ada pengalaman nggak kayak gitu? Apa ya? Pengalaman soal bilang kepada orang tua? Ada. Kan aku sempat setelah lulus A1 itu, aku nggak ngapa-ngapain selama 1 semester. Maksudnya, jadi itu waktu setelah lulus, kalau orang tua aku tuh sebenarnya pengennya aku lanjut sekolah. Ke orang tua kayak gitu kan. Karena memang menurut orang tuaku nih waktu itu, menurut orang tuaku, aku itu punya potensi untuk menjadi seorang pendidik kayak gitu. Kayak katanya bapak itu aku suka mengajarkan sesuatu yang baru kayak gitu loh, ke anak-anak kecil, ke teman itu juga suka. Tapi waktu lulus S1 kan namanya juga anak muda kan ya, masih terbawa suasana dan lingkungan, teman-teman nyari kerja ke sana sini, ke BUMN, ini dan itu. Nah, aku tuh pengen ikut ke sana, Ki. Jadi waktu itu, tapi ya itu aku tidak punya bukti yang kuat. Sebenarnya kalau masalah bukti kayak untuk prestis dan uang, orang tua aku tuh sudah tahu kalau yang kuinginkan itu ada prestis dan ada uang. Tapi orang tua aku lebih melihat ke kamu itu nggak kuat fisiknya, karena menurut orang tua aku fisikku tidak sekuat teman-teman yang lain. Maksudnya kayak kerja di lapangan atau apa itu orang tua aku tuh khawatir kayak gitu loh. Nah, itu sempat perang dingin selama 1 semester kita di rumah. Jadi karena memang waktu itu aku membuktikannya adalah aku tetap nyari kerja, tetap ikut tes sana sini, belajar sana sini buat ikut kerja. Nah, tapi orang tua aku tuh sebenarnya kayak nggak ikhlas gitu loh Mas, kayak nggak mau, kayak berdoanya tuh biar aku nggak keterima kerja. Jadi kan iya, jadi kita tuh ada 2 doa yang malaikatnya bingung. Ini aku harus mengamini yang mana nih, kayak gitu kan. Mana ini pusing malaikat ya? Iya, malaikatnya. Ini doa orang tuanya apa doa anaknya yang dikabulin kayak gitu loh. Nah, terus Nah, tapi selama sekitar 6 bulan itu, karena kan nyari kerja itu dulu juga kita di Indonesia tuh butuh uang ya buat nyari kerja ya, buat fotokopi, buat kesana kesini, datang ke kota ini dan kawan-kawan. Nah, di situ tuh aku nyari uangnya dari ngelesi, Mas. Jadi karena punya istilahnya aku pernah dikasih kesempatan buat sekolah S1, aku punya ilmu gitu kan. Nah, akhirnya aku waktu itu ngelesin ya anak SD, SMP, SMA kayak les private kayak gitu-gitu. Nah, sepanjang ngelesin itu kok tiba-tiba itu aku kayak ngerasa kayaknya kok aku suka ya ngelesin ya kayak gitu loh. Sampai akhirnya setelah 5 bulan 6 bulan gitu ya aku berubah pikiran kalau misalkan kayaknya aku mau lanjut sekolah deh gitu. Dan akhirnya ya disinilah dan start saat itu dengan segala banyak drama dan semesta yang mendukungku itu tuh sampai sekarang aku di sini untuk sekolah kayak gitu. Nah, itu sih itu kalau aku itu kayak waktu itu. Jadi memang alhamdulillahnya itu orang tuaku itu ternyata lebih mengerti aku dibanding aku sendiri waktu itu. Kadang kan ada kan tipe-tipe anak yang memang kayak Mas Pong, kayak Oki udah tahu nih aku pengennya kemana, aku pengen ini udah tahu. Sedangkan aku nih salah satu anak yang
belum terlalu mengerti sebenarnya kekurangan dan kelebihanku itu apa sih kayak gitu. Nah ternyata itu orang tuaku dan orang tuaku bukan tipe yang kayak benar-benar strict terus kayak marah-marah tiap hari, enggak, tapi lebih ke kayak ngasih pengertian gitu. Jadi selama perang dingin itu orang tuaku itu lebih ke kayak, kamu yakin tak kerja, nanti kerja itu kayak gini loh, susah gini-gini. Jadi paham nggak sih? Jadi gitu. malah orang tuaku yang nge-propose aku, bukan aku nge-propose orang tuaku. Iya, ini kayaknya kontradiktif sama ceritanya Mas Pong, Jus. Iya, ini tapi agak bagus kontradiktif. sih. Apa insight-nya bagus. Mas, nah, Mas Pong, last question sih. Kan Mas Pong sekarang udah punya gelar sarjana teknik. Itu gelarnya apa, Mas? Arsitek? SR, sarjana arsitektur. Bukan insinyur ya? ST maksudmu, sarjana teknik? Oh, dulu kan kayak Bung Karno itu kan insinyur Soekarno gitu. Dia kan arsitektur juga kan? Ya, iya. Enggak, dulu arsitektur itu sarjana teknik juga. Oh, I see. Cuman sejak tahun 2016 itu jadi SR. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan, sekarang Mas Pong udah selesai dengan ambisinya di arsitektur. Terus, what will you do? I mean, apakah akan memperlebar zona nyaman di arsitektur atau akan terus berkarya di Wika sebagai instrument engineer atau combine both of them? Oke. Jadi kalau planning jangka pendek menengah itu, ini di Bali aku lagi nyari kerjaan sebagai konsultan arsitek. Jadi cari kantor-kantor studio arsitektur di Bali, karena kan aku udah mau netap di Bali nih. Ya. Jadi nyari-nyari gitu kan. Kebetulan di Wika juga masih full time kerja, masih bisa WFH, kerja dari Bali gitu. Itu jadi belum ada kebijakan ngantor. Sudah ada, cuman kalau di kantorku itu yang diutamakan yang orang-orang yang memang domisili atau tinggal di Jabodetabek, mereka yang disuruh ngantor. Tapi yang pegawai yang di luar Jawa, di luar Jabodetabek boleh dari rumahnya gitu, karena biar nggak ada ongkos lagi kan. Tuh, jadi aku untungnya masih ada privilege itu dari kantor, terbantu banget. Sampai sekarang juga masih belum dapat kerjaan baru gitu, karena di dunia arsitektur itu, untuk arsitek ini kan sekarang udah jadi kayak dokter ya. Ini intermezzo, aku mau ngasih tahu kalian bahwa arsitek itu juga kayak profesi gitu. Jadi kita butuh koas dulu 2 tahun minimal, kerja di studio orang. Untuk habis itu kita ngambil ujian di Ikatan Arsitek Indonesia, IAI. Nanti kita ikut ujian, setelah ujiannya lolos, baru kita nanti dapat gelar AR di depan. Apa itu Mas AR? AR, arsitek, kayak dokter DR. Oh, jadi kayak gelar keprofesian. Iya, kayak kita engineer juga ada gelarnya IR kok. Oh ya, insinyur. Iya. Makanya kan di ITS sudah ada kan program profesi insinyur setahun tuh. Kita ikut kuliah PPI setahun di ITS atau di kampus manapun yang ada program profesi insinyur setahun. Nanti habis keluar dari situ, kalau ternyata portofolio kerja kita sudah langsung diakui, bisa langsung dapat gelar IR di depan. Jadi ST-nya udah nggak usah dipakai, karena ST itu sarjana teknik atau sarjana apapun itu kan gelar akademik. Tapi kalau IR adalah gelar profesi gitu. Itu makanya di encourage nih sama Persatuan Insinyur Indonesia bagi sarjana teknik yang masih berkarir di bidang engineering, diharapkan buat ngambil gelar profesi. Begitupun arsitek yang memang arsitek kan nggak semua lulusan arsitektur kerja di konsultan arsitek kan. Ada yang kerja di properti, ada yang jadi kontraktor, itu nggak perlu gelar profesi. Itu sama juga kayak sarjana kedokteran kan nggak semua jadi dokter kan. Ada yang nggak tahu lah jadi manajemen rumah sakit atau gimana gitu. Jadi mungkin dia nggak males koas lagi, kan capek banget kan kalau ngejar gelar dokter gitu. Sama kayak gitu. Kalau kalian yang lebih ke bergerak di bidang riset kan kayaknya nggak ada gelar profesinya kan, lebih ke gelar akademik gelar akademik kan, lebih ke gelar akademik sama mungkin sesuatu yang mendukung naik pangkat nanti kan di lembaga kalian masing-masing kan kayak gitu. Nah, kalau aku kan karena profesional konsultan gitu, jadi nanti ke depannya ya setelah aku dapat konsultan arsitek, aku mungkin 2 tahun kerja di situ, terus habis itu aku ngurus gelar arsitek biar dapat gelar AR, baru mungkin aku buka konsultan sendiri. Nah, buka konsultan desain sendiri. Nanti habis buka konsultan desain, aku masih
penasaran sih pengen lanjut S2 gitu, S2 Master Arsitektur di luar negeri gitu kan. Dan mungkin beberapa tahun kerja di situ karena beda rasanya antara kita kerja jadi arsitek di kantor kecil sama jadi arsitek di biro global gitu. Biro besar karena pengen ngerasain juga aku jadi arsitek di tempat gede gitu supaya nanti pas balik lagi ke Indonesia studio yang aku bikin ini bisa dapat klien-klien yang lebih luas global juga gitu. Karena untuk biro-biro arsitek di Indonesia kalau biar bisa dapat klien luar negeri itu ada 2 hal yang harus dipunyain. Pertama, gelar dari kampus ternama. Itu sangat matters banget. Yang kedua, pengalaman internasional gitu. Kebanyakan arsitek Indonesia itu jago kandang. Itu bisa dipahami karena pertama potensi pembangunan kita sangat luas ya. Jadi banyak arsitek mikir ngapain aku capek-capek harus keluar negeri gitu. Toh ya cukup modal S1 arsitek aja, kerja 2 tahun habis itu bikin kantor sendiri. Bisa. Banyak tuh orang-orang yang mau didesainkan rumahnya. Itu udah cuan banget. Makanya banyak arsitek kalau udah punya kantor sendiri banyak duit. Iya. Nah, ketika sudah banyak duit, zona nyaman selesai, nggak akan ngejar luar negeri gitu kan. Jadi masih sangat dikit arsitek Indonesia tuh yang punya rekam jejak di pasar luar negeri gitu. Makanya kalau di bidang arsitektur tuh ada Nobelnya juga. Nobel ini kan adanya biasanya buat fisikawan, biologi segala macam gitu ya. Atau Nobel sastra. Kalau di arsitektur tuh ada namanya Pritzker Prize. Pritzker Prize ini tuh setara Nobel tapi untuk arsitek. Belum pernah ada arsitek Indonesia yang dapat itu. Terus Asia pun hanya Jepang sama Cina gitu. Karena pernah di studi memang arsitek-arsitek Asia itu udah enak dengan zona nyamannya karena memang potensi pembangunannya masih luas jadi arsitek ya males banget lah mau keluar gitu kan. Yang terkenal arsitek luar. Sudah ada uang, jadi nyaman. Nyaman banget. Nah, kalau kalian perhatikan kan banyak juga nih arsitek-arsitek Indonesia itu yang udah semi-influencer juga di Instagram. Yang memang udah kliennya artis ibu kota gitu. Jadi mereka juga ikut terangkat. Dari situ mah ya mereka udah nggak perlu lagi nyari gelar S2 apalagi pengalaman internasional gitu kan. Nah, kalau buat arsitek Indonesia mau dapat proyek luar negeri, developer luar negeri itu nggak ngelihat nationality. Misalnya yang paling breakthrough kan dulu Pak Ridwan Kamil tuh. Ridwan Kamil kan dulu arsitek ya. Sebelum beliau tahun 2013 masuk politik jadi wali kota Bandung, dia tuh mungkin bisa dibilang salah satu arsitek Indonesia yang sangat berpeluang dapat Pritzker Prize waktu itu. Karena dia proyeknya ada di Jepang, di Arab Saudi, di Jerman, di Amerika. Dia lulus dari ITB dulu, dia S2 di University of Berkeley di Amerika. Habis itu dia nggak langsung pulang ke Indonesia, dia kerja di banyak biro-biro terkenal. Makanya ketika dia bikin kantor di Bandung, proyek-proyek orang-orang dari negara lain itu nggak lihat itu punya Indonesia. Kantor dari Bandung Indonesia. Karena dilihat prinsipal arsiteknya, direktur utamanya itu adalah seorang Ridwan Kamil lulusan UC Berkeley Amerika dan pernah kerja di biro-biro kelas dunia. Nah, kalau di dunia industri arsitektur tuh mainnya di situ. Track record-nya. Ijazahmu tuh dari kampus mana itu sangat berpengaruh. Yang kedua, pernah kerja di perusahaan mana tuh juga berpengaruh gitu. Nah, itu yang pengen aku kejar gitu. Masalah nanti di masa depan ujung-ujungnya aku juga tetap jadi arsitek yang cuma ngerjain rumah-rumah bangunan biasa, ya itu urusan nanti gitu. Tapi paling enggak aku pengen ngerasain aku punya ijazah kampus prestis dulu nih. Punya pengalaman dari kantor-kantor konsultan kelas dunia. Jadi jaga-jaga sih di masa depan nanti aku punya 2 opsi kan. Either aku bisa makan klien gede atau tetap klien kecil biasa aja ya gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku mempersiapkan dua-duanya sih di masa depan nanti kayak gimana ya lihat ntar. Iya.
Apakah di masa depan juga kepleset kayak Pak Ridwan Kamil masuk politik? ini kayak ini bocoran Jadi, bocoran. Jadi kepala apa ya yang di Bali apa ya di Bali ya? Ya, tidak bisa. Surabaya, kayaknya Surabaya kok. Kita merger apa Mas di Surabaya Mas? Gimana nih? Anyway. Apa? Kalau ini kan udah sejam lebih nih. Kalau boleh kita konklusikan, Mas Pong tuh kayaknya tertata banget gak sih, Jus? Dari kecil tuh dia udah tahu gitu. Mau ngapain? Punya potensi diri ini, mau ngapain, terus nggak kayak kita gitu, Jus, yang tersesatnya itu keterlaluan, Jus. Nggak apa-apa, sampai sekarang masih tersesat. Nggak apa-apa, Ki. Kita bisa mulai hari ini, Ki, setelah ngobrol sama Mas Pong. Ini ya. Dan bahkan setelah Mas Pong lulus kuliah S1 Teknik Fisika, udah lulus S1 Arsitektur, Mas Pong udah punya planning lagi buat memperluas zona nyaman dia untuk ke depan. Dan itu bagus banget buat kita contoh dan teman-teman contoh juga gitu. Kalau boleh tahu rencananya mau kemana Mas S2-nya? Di negara mana? Nama-nama besar arsitektur tuh kayak tadi tuh UC Berkeley. Aku ngincar itu UC Berkeley, MIT, terus Harvard. Kalau di Inggris tuh Cambridge sama UCL. Nah itu 5 nama besar sih. Aku tahu itu agak susah memang. Cuman ya why not, kan mimpi gratis ya, nanti kita coba lah. Iya, mimpi gratis terus. Mimpi gratis. Iya. Mimpi gratis, nanti kalau gimana kejadiannya ya lihat nanti lah ya. Iya nanti. Yang penting melaku sih. Yang penting melaku sih. Kalau nggak kecapai ya urusan belakang ya kan. Kita jalani aja dulu. Betul. Oke, ada pesan-kesan nggak Mas? Pesan-pesan nggak Mas untuk teman-teman SMA dan kami juga buat tentang potensi diri khususnya? Sebelum kita tutup. Ya, mungkin kalau Kesku kan karena aku udah tahu pengen ngapain gitu kan. Jadi aku mungkin nggak bisa cerita banyak. Kalau yang udah tahu kayak aku pengen ngapain itu udah enak. Tapi bagi yang belum tahu potensinya apa, pengen ngapain, saranku sih harus coba banyak hal sih memang. Harus coba banyak hal, gabung komunitas, gabung kegiatan sosial, ambil kursus musik, coba acting di mana gitu. Jadi ya nyoba ngapain lah gitu. Aku sih secara pribadi nggak pernah terlalu banyak nyoba banyak hal ya. Makanya kenapa dulu waktu di kampus aku coba nyoba organisasi gitu kan. Pengen ngetes aja gitu. Ada nggak arah ke sana gitu. Terus cobain yang lain lah. Pokoknya intinya mumpung masih sekolah, mumpung masih SMA nih buat adik-adik yang masih SMA, cobain aja banyak hal gitu, ikut banyak ekstrakurikuler, jangan hanya fokus di akademik. Nanti nggak ketahuan itu kita sebenarnya bagusnya di mana gitu kan. Kita punya potensi di mana, jadi dimaksimalin aja, coba banyak hal. Baca banyak buku biar banyak perspektif, terus ngobrol sama banyak orang supaya banyak perspektif juga, sama traveling. Itu sih. Kalau introvert mungkin jangan ketemu banyak orang. Tapi introvert untuk nambah wawasan kan ya bisa traveling sendiri, solo traveling atau baca buku. Bagi yang nggak suka baca buku ya berarti traveling atau ketemu sama orang gitu, biar dapat wawasan. Kan kadang gini, banyak orang bilang cuman orang yang suka baca buku yang punya wawasan gitu. Itu salah gitu. Ada orang yang nggak suka baca buku tapi supaya bisa nambah wawasan ya jalan-jalan atau ketemu banyak orang kan, ngobrol banyak wawasan gitu. Banyak cara kok dapat wawasan gitu, nggak usah saling ngejudge. Orang yang kutu buku ngejudge yang nggak suka baca buku, kamu goblok, kamu bodoh, nggak punya wawasan. Salah gitu. Orang yang suka baca buku ngejudge orang kerjaannya jalan-jalan, loh jangan salah, orang yang sering jalan-jalan, sering banyak terbuka pikirannya, banyak wisdom juga gitu. Jadi cari aja cara yang kalian paling suka ngapain gitu. Cuman ya itu tadi yang aku bilang, ada 3 cara yang paling memungkinkan kita dapat banyak wawasan, insight sama potensi diri, ngobrol sama orang, jalan-jalan, traveling, sama baca buku. Itu sih. Oke. Karena buku itu bisa dijadikan buku dari pengalaman orang-orang. Jadi kalau nggak mau baca buku, ya ngomong sama orangnya. Betul. Ya kan? Dan ada bijak, Jus. Ya agak. Ini ada Mas Pong, jadi harus kelihatan bijak.
Oke, Cus. Kalau dari aku udah. Sama mungkin nambahin sedikit karena dari beberapa case yang pernah aku temuin adalah dari adik-adik atau mungkin bahkan teman-teman kita atau kita kadang lebih ke males untuk mencari tahu. Jadi kan nggak akan bisa tahu. Nah, itu. Betul. Itu sih ya. Oke. Dari aku udah cukup sih, Ki. Terima kasih, Mas Pong. Makasih, Oki. Semoga segala rencana besarnya Mas Pong bersama istri bisa tercapai semuanya, bisa lancar. Kalian dapat salam Sehat-sehat dari Irma. Iya, di mana dia sekarang? Di mana dia di sekarang? kamar sebelah. Oke. Nanti kita kalau mau ngobrol-ngobrol bisa dilanjut setelah ini. Siap. Ya, oke. Terima kasih dari aku. Makasih Ki, makasih Mas Pong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cisul, makasih Oki. Ya. Nah, itu tuh gimana sih waktu Mas Pong SMA, Mas Pong anak SMA itu bisa yakin kalau Mas Pong tuh yakin kalau aku tuh bisa di 2 bidang ini, kayak gitu loh. Itu ya, gimana waktu itu? Menurutku indikator yang paling jelas tuh, kita effortless-nya di mana gitu. Misalnya kita ngerjain matematika, kalau kita merasa susah ngerjain matematika, berarti kayaknya kita nggak terlalu oke di matematika. Oke, itu saya. Nah itu sama aku juga sebenarnya nggak terlalu oke sih di matematika gitu. Cuma kalau fisika entah kenapa kok kayak senang. Rumus juga tapi mungkin lebih menarik gitu. Nah itu aku kimia sangat struggle, nggak bisa. Apalagi biologi gitu. Nah, menurutku itu indikasi nomor 1 nih buat anak-anak SMA. Tinggal disurvei aja dengan diri sendiri dari semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu, mana yang kalian itu nggak terlalu susah ngerjainnya. Jadi nanti bisa dipersempit. Oke, kalau misalnya ternyata lebih paham biologi, nah coba difilter dulu nih, biologi ini berarti kan ada macam-macam nanti potensi di kampus kan. Either mengambil jurusan biologi, mungkin bisa kedokteran, atau farmasi, atau apa gitu. Banyak. Jadi banyak opsi. Jadi dari pertama itu pelajaran di sekolah mana yang kita paling nggak susah kerjainnya, sama kita yang kedua enjoy. Kebalik sih, lebih ke enjoy dulu yang pertama mana gitu. Karena menurutku kita harus tahu dulu kita enjoy di mana. Karena kalau masalah ilmunya, skill kan bisa dipelajari ya. Tapi harus berangkat dulu dari enjoy ini. Enjoy-nya di mana. Tapi kan biasanya anak SMA ada ngelesnya gini, aku enjoy-nya di pelajaran olahraga, Kak. Sama pelajaran seni. Nah, ya sementara kalau kita diskusikan itu sama orang tua kan, orang tua kadang mikir ya, kalau jurusan seni itu nggak prospek. Iya. Gitu. Kamu udah jadi opong. Iya, jadi opong. Nggak jelas itu nasibnya. Apalagi kalian misalnya anak IPA, tapi ternyata masih bilang aku lebih enjoy olahraga. Nah, itu kan akhirnya gimana caranya kita ngeyakinin orang tua gitu kan? Ya itu hal yang berbeda lah. Tapi at least kalau misalnya kita udah nyadari bahwa kita misalnya memang lebih suka olahraga, itu bisa jadi kayak jadi interest yang berbeda gitu loh. Nah, olahraga ini kan bisa dikombin dengan IPA. Misalnya kamu anak IPA, kamu bisa matematika nih. Kamu bisa matematika, terus tapi kamu suka olahraga gitu. Mungkin kamu nggak jadi atlet, tapi kamu ada peluang nih jadi data analis sport science. Kan sekarang udah ada sport science, sport industry gitu kan. Kamu bisa jadi analis pertandingan atau macam-macam gitu. Jadi bisa dikombin gitu. Kamu interestnya di olahraga seni, kamu bisanya matematika sama fisika. Nanti cari intersection-nya apa. Itu bisa tuh cara kedua. Gitu. Karena kadang-kadang kita sukanya A tapi mampunya B, itu bukan sesuatu yang harus dipertentangin sih, tapi bisa somehow mungkin ada beberapa yang bisa dikombinasi gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak misalnya aku waktu itu kan aku sukanya pesawat sama arsitektur ya. Aku nyari benang merahnya kayaknya nggak ada, itu dua hal yang berbeda jauh banget. Arsitek sama pesawat itu sesuatu yang sangat berbeda. Jadi di kondisiku waktu itu aku memang harus milih salah satu waktu itu, karena fisika pun kalau di arsitektur masih bisa dikawinin. Aku kan suka fisika, ada arsitek, ternyata bisa dikawinkan juga, ada namanya fisika bangunan, aplikasi fisika di desain bangun tuh ada gitu. Nah itu contohnya gitu kan. Misalnya kalian suka nyanyi,
tapi juga bisa biologi. Gimana gabunginnya yang Gimana Mas Kamli? Nah ini Mas Pong, maksudnya gini, Oke. kadang itu ada beberapa case yang mungkin aku pernah menemui gitu kan, antara enjoy, misalnya gini, tadi kan Mas Pong bilang Mas Pong ngerjain fisika itu effortless gitu kan, kayaknya kok gampang ini ngerjain, enjoy gitu kan. Nah, tapi sometimes enjoy ini jadi salah makna. Enjoy di sini jadi kayak pelarian. Maksudnya gini, misalkan, benar-benar. nah misalkan kelas, terus capek kita udah capek atau mengerjakan apapun lah kita udah capek, terus kita enjoy dengan misal menyanyi, misal apa, tapi sebenarnya itu tuh hanya pelarian dia. Nah itu tuh sebenarnya bisa dibilang jadi salah satu passion kita nggak sih? Enggak. Ya itu kan kadang sering terjadi tuh, ya nggak sih? Betul. Walaupun kita enjoy, Mas. Iya, walaupun kita enjoy, tapi pertanyaannya kalian enjoy dengan tantangannya enggak? Enjoy dengan masalahnya enggak? Nah itu, jadi aku pernah baca di buku apa judulnya ya. Jadi pernah dibahas gini, sekarang ini kan banyak anak-anak muda mengartikan passion itu sesuatu yang kita nikmatin ya, sesuatu yang kita enjoy. Padahal sebenarnya bisa di-extend tuh maknanya, bahwa passion itu nggak cuma sesuatu yang kamu suka, tapi ketika yang kamu kerjakan itu mulai timbul masalah, mulai timbul tantangan yang lebih naik level, kamu masih enjoy nggak ngerjain itu? Jadi maknanya passion adalah kita enjoy mengerjakan sesuatu yang ada masalahnya. Oke. Nah, misalnya kita nih suka nyanyi ya, kita suka nyanyi lagu pop. Habis itu dikasih tantangan, coba nyanyi lagu yang sifatnya opera. Kamu terbiasa nyanyi lagu pop, coba nyanyi lagu rock, lagu opera. Most likely mungkin kalau orang yang hanya bilang suka nyanyi, nggak bisa keluar dari zona nyamannya untuk coba genre baru. Tapi kalau orang yang benar-benar passion sama nyanyi, dia tuh akan langsung nyari. Excited. Oke, ini kayaknya jenis musik yang berbeda nih. Coba ternyata aku masih fales, masih salah. Tapi masih dikulik. Nah itu, passion itu adalah sesuatu yang mau kita kulik terus nih. Even itu sudah muncul masalah baru gitu. Itu, jadi ini yang perlu disadari buat anak-anak SMA sekarang. Jadi jangan hanya fokus ke sesuatu yang kamu enjoy, tapi sesuatu yang kamu enjoy itu kalau ada masalah, kamu masih mau ngulik lebih lama nggak? Nah itu baru, kalau ternyata kalian masih mau ngulik lebih lama dan padahal udah susah, belum ketemu jawabannya, tapi kalian masih spending waktu buat cari tahu, sampai lupa waktu, lupa makan, itu baru namanya, mungkin itu jurusan yang harus kalian pilih, jenis karir yang harus kalian pilih gitu. Itu dulu aku sadarnya kenapa aku suka arsitektur, karena pas suruh mikir konsep yang lebih susah, aku masih penasaran gitu. Sama juga halnya dengan pesawat gitu. Aku suka fisika nih, tapi disuruh ngitung teori kuantum, aku udah males. Padahal itu bagian dari fisika. Iya, betul. Artinya apa? Berarti aku nggak cocok benar-benar jadi seorang fisikawan. Betul. Ada orang yang suka fisika, tapi begitu di saat, mungkin kalau dikasih soal kinematika sama dinamika, sama termodinamik, mungkin bisa ngerjain ya, karena itu kan masih klasik fisik. Tapi begitu disuruh kasih mekanika kuantum, belum tentu kan? Nah, ampun kan. Tapi kalau seorang yang benar-benar suka fisika, mungkin akan dicari. Dicari tahu. Berarti orang ini cocok nih jadi fisikawan. Nah, kayak gitu sih cara gampangnya untuk mendefinisikan kita nih benar-benar hanya sekadar suka atau suka banget nih sampai ngulik nyari tantangannya. Itu kata kuncinya. Betul. Ya. Itu tuh sama kayak kemarin aku baru aja baca buku. Jadi ada buku judulnya itu No Excuse. Nah, jadi sebenarnya buku itu tuh lebih ke kayak kumpulan cerita-cerita tentang orang menemukan passionnya. Nah, di salah satu quote-nya itu aku lupa waktu itu siapa yang ini, tapi di situ bilang kalau misalkan sebenarnya passion kita kayak apa ya? Jadi intinya adalah passion itu bukan sesuatu yang kita suka, tapi adalah sesuatu yang kita bisa berkomitmen di dalam hal itu. Iya, betul. Nah, itu jadi kalau kita bisa, kan kalau ya sama dengan kayak yang Mas Pong jelaskan tadi, bahwa kalau kita menemukan tantangan-tantangan, tapi kita punya komitmen untuk terus, ya kita akan di sana kayak gitu kan. Iya, kita sadar bahwa kayaknya ini memang panggilanku gitu. Aku suka nyanyi nih, aku suka nyanyi sih. Suka nyanyi, tapi apakah kemudian kalau ada lagu-lagu yang lebih sulit aku mau nyanyikan? Enggak juga gitu. Aku enggak mau text time. Aku suka main gitar gitu. Tapi suruh
lebih lama ngulik-ngulik main gitar sampai jari gini, malas gitu. Jadi aku sadar bahwa ternyata gitar tuh aku hanya sekadar suka, bukan passion. Ternyata aku nyanyi hanya sekadar suka, nggak passion kayak gitu. Dan di dalam komitmen pasti akan menemukan akan menemukan titik capek, bosen. Kayak misalkan Mas Pong nih, aku nanya Mas Pong, kan Mas Pong yang menjalaninya. Ketika Mas Pong mengerjakan arsitek, terus habis itu kayak arsitektur, terus disuruh kayak ngegambar yang lebih kompleks atau apa, aku kurang tahu dunia arsitek gitu kan. Nah, tapi ketika Mas Pong ngulik penasaran, di dalam mengulik dan dalam penasaran itu kan kita nggak selamanya, hei aku senang, aku ngulik kan enggak ya? Pasti kan iyalah, jelas. ada kayak rasa capek, ada capek, ada kayak kok sesusah ini, ada kan rasa kayak gitu Mas? Iya ada. Ada banget. Dan gimana cara Mas Pong itu mengatasi biar Mas Pong itu nggak mutung apa ya? Menyerah. Putus asa. Putus asa. Itu tuh gimana kalau dari segi Mas Pong? Nah, kalau dari pengalamanku itulah sebabnya pentingnya punya banyak hobi, banyak hal yang disukai. Jadi kayak aku kan yang benar-benar aku bilang passion di arsitek karena aku kan mau ngulik nih sampai capek banget. Ketika aku capek buntu, di situ kita harus tahu kalau kita kudu istirahat, kita harus istirahat dulu. Ya udah aku istirahat, kerjain yang lain. Aku suka baca buku, aku baca. Ada gitar, aku main dulu gitar, nyanyi. Itu stress release gitu. Makanya penting banget nih kalau kita harus punya banyak hobi. Kita punya banyak hobi, tapi ada satu yang kita benar-benar passionate mau kita kulik. Itu yang mungkin akan jadi pilihan jurusan atau pilihan karir kita gitu kan. Misalnya kita udah suntuk banget nih di bidang yang kita kejar, istirahat dulu. Kerjain hobi yang lain, hobi renang, hobi lari, hobi nonton film, nyanyi, ya udah. Nanti udah nge-recharge, baru balik lagi. Kan bagi beberapa orang kayak misalnya aku salah satu stress release yang cukup efektif itu nonton sama baca buku kan. Nah, cuman mungkin bagi beberapa orang kamu udah sibuk kerja ngapain baca buku, bukannya tambah stres. Nah, gitu. Jadi cara stresnya orang kan beda-beda gitu. Iya, betul. Ada orang yang ngelepas stres lari gitu lah. Kamu bikin capek diri, ngapain lari udah capek kerja gitu loh. Ini cara aku ngeluarin stres gitu. Jadi cari tahu aja apa hobinya kalian yang menurut kalian enjoy dilakukan, tapi nggak benar-benar mau dikulik. Itu mungkin hanya sekadar stress release. Gitu. Tapi yang hobi yang kalian bisa benar-benar sampai kalian kulik dalam, mungkin ini baru passion, bisa jadi pilihan jurusan, pilihan karir. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Iya, betul. Nah, itu tuh sebenarnya nggak cuma buat teman-teman SMA sih, mungkin kayak seumuran sama kita ini yang masih mencari-cari. Betul. Kita kan di usia-usia yang masih aku mau kemana nih kayak gitu kan. Benar. Nah, ini tuh penting banget sih untuk membedakan mana yang mau kita, maksudnya passionate yang kita mau tuju sampai nanti untuk masa depan kita sama yang sekedar hobi kita suka dan stress release kita itu. Betul. Mas Pong, saya mau tanya tentang passion atau minat nih. Nah, ketika kita gini, aku merasa kesulitan waktu dulu menjelaskan passion itu kepada orang tua. Apalagi ketika passion itu tidak menghasilkan uang untuk hidup. Oke. Nah, itu kan pasti orang tua nggak akan setuju kalau kita menekuni bidang tersebut. Iya. Yang keadaan saya sekarang, yang saya mengidentifikasi potensi diri saya ada dua. Yang pertama, manajerial dan aktivitas sosial. Yang kedua, di keilmiahan dan akademik. Yang keilmiahan dan akademik ini menjadi mata pencarian saya. Saya sekolah, saya kerja di Badan Tenaga Nuklir. Nah, yang manajerial dan aktivitas sosial ini, pada akhirnya setelah sekian tahun, orang tua saya mengerti, oh ternyata anakku suka di bidang ini. Nah, tapi misalnya ketika few years ago, beberapa tahun lalu aku bilang, Bu, Bapak, aku tuh pengen meneruskan bidang aktivitas sosialku dan manajerialku ini loh. Aku pengen jadi IO katakanlah. Itu kan asik banget kan buat orang-orang seperti saya misalnya. Jadi IO wedding, WO atau apapun itu kan kita kontak sama orang, manajerial dan komunikasi terus itu enjoy buat kita. Tapi kalau saya menjelaskan itu kepada orang tua, propose itu kepada orang tua, saya pasti akan ditolak. Nah, menurut Mas Pong, ada nggak pengalaman seperti itu?
pernah ditolak atau orang tuanya mendukung aja? Dulu yang ditolak itu waktu mutusin mau kuliah lagi sih, lebih tepatnya. Loh, itu kan udah kerja tapi ya? Sudah kerja. Itu tetap Iya. ada penolakan dari orang tua? Karena gini, karena bayangin aku udah lulusan ITS. Terus kampus bagus, ya kan? Terus udah kerja di BUMN, pegawai tetap, karir lagi naik. Ya orang tua mana yang nganggap anakku kok gila ya, mau ulang lagi dari nol. Itu kan udah gila ya bro ya. Nah Ya, gitu, jadi makanya. itu penolakan sih sebenarnya. Penolakan di situ. Mereka menganggap bahwa posisiku ini udah enak. Dan posisiku ini bahkan jadi impiannya banyak orang juga sebenarnya. Sure. Lulus kuliah, nggak perlu susah-susah cari kerja, udah diterima di BUMN, bagus pula kan, udah pegawai tetap, karir oke, kan udah kayak PNS sebenarnya gitu. Di MT mana Mas orang, ya dulu ya? MT. hah? MT aku MT. Wow. Jenjang karir oke dong. Jenjang karir oke. Sebenarnya aku udah beberapa kali, bukan banyak sih, ada 2 kali tawaran promosi sebenarnya waktu itu. Cuman aku terpaksa tolak karena jabatan baruku ini harus membuatku ke luar Jakarta, di luar pulau, ngerjain proyek. Nah, sementara prioritasku waktu itu kan adalah menyelesaikan kuliah arsitek kan. Itu. Dan prioritasku memang bukan ngejar karir di Wika waktu itu. Jadi aku terpaksa tune down, aku tolak itu tawaran promosi gitu. Dan orang mana yang gila mau nolak promosi gitu kan. Tapi kan makanya balik lagi ke prioritas kan. Prioritasnya kita itu apa gitu. Dan kebetulan waktu itu prioritasku adalah selesaikan kuliah arsitek karena memang yang itu aku pengen. Nah, itu ditolak sama orang tua. Caraku waktu itu, ya ini lagi-lagi aku dapat insight cara juga dari buku. Ini bukunya Alexandro Ruby, You Do You, kalau pernah dengar. Nah, itu di buku itu si Ruby itu ngasih case bahwa zaman-zaman kita sekolah dulu kan kadang-kadang waktu kita diskusi ke orang tua propose pilihan hidup yang kurang umum. Nah, itu biasanya kan ditolak orang tua gitu. Kita harus cari tahu dulu orang tua tuh kenapa nolaknya gitu. Faktor apa? Biasanya hanya ada 2 faktor yang bikin orang tua tuh nolak pilihan karir kita. Satu, tentu duit. Duitnya nggak ada itu pilihan karirmu. Yang kedua, prestis. Di mata masyarakat, pilihan karirmu itu B aja, itu nggak mengangkat derajat sosialmu dan nggak mengangkat derajat sosial keluarga. Ini kan benar ya? Ya. Itu 2 isu utamanya orang tua. Makanya kenapa PNS selalu jadi nomor 1, karena ya sebenarnya duitnya biasa aja sih. Tapi ya mungkin kan sambil naiknya karir bisa gede. Tapi yang kedua kan PNS ngangkat di prestis. Atau kenapa pilihan karir kayak jadi dokter tetap tinggi karena memenuhi 2 syarat ini gitu. Dokter, pengacara, terus ya engineer juga, jadi insinyur kan memenuhi duit dan prestis juga kan. Kalau misalnya kita bilang kita mau jadi dosen sama ilmuwan, kayaknya enggak juga deh gitu. Karena orang tua kita belum tercerahkan. Nah, ini poin yang ingin tak jelasin, bahwa kita harus mencerahkan ke orang tua kita, kasih tahu bukti bahwa pilihan karir kita ini bisa loh dapat dua-duanya. Misalnya tadi kayak Oki bilang, kayaknya mau fokus di bidang manajerial dan kegiatan sosial. Nah, misalnya ada anak-anak SMA seumuranmu yang pengen jadi aktivis sosial, tinggal aja cari bukti orang-orang Indonesia atau orang-orang luar negeri, kumpulin buktinya, bisa berupa kamu nanti clipping, tunjukin ke orang tua, suruh baca. Ini loh ada orang yang jadi aktivis sosial, jadi full time kerjanya kok, kerja di PBB, punya organisasi yayasan, nolong anak-anak, bisa hidup juga, ada duitnya gitu. Duitnya dari mana sumber pemasukannya? Dari CSR perusahaan, dari donasi, kan dia kelola. Duit yang dia kelola ini kan nggak hanya untuk kegiatan sosial, tapi juga untuk kegiatan operasional. Nah, gajiku ini ya dari operasional. Nah, jadi sebenarnya orang tua tuh tinggal gimana caranya kita buktikan ke dia berupa bukti-bukti yang sudah ada di berita sana. Mungkin zaman kita dulu waktu SMA agak susah ngumpulin bukti ini, karena kan terbatas informasi ya. Nah, kalau zaman gampang banget nih generasi-generasi sekarang untuk ngumpulin bukti gitu. Misalnya, Pak, aku pengen jadi YouTuber gitu. Nah, ngapain YouTuber gitu? Ngapain YouTuber? Gampang banget ngumpulin bukti gitu. Ini banyak kok YouTuber seumuranku sukses gitu kan. Ada cuannya, ada potensi prestisnya gitu. Aku siap kok menjalankan risiko kalau gagal gitu kan. Yang penting yakinkan orang tua, Pak, aku pengen jadi aktivis sosial. Banyak banget contoh aktivis sosial gitu kan. Pak, aku mau jadi musisi. Oh, malah
musisi. Sekarang profesi-profesi yang 10 tahun yang lalu agak dianggap remeh kayak musisi, atlet sepak bola, apa gitu kan sekarang udah mulai banyak bukti. Apalagi orang tua zaman sekarang kan udah nggak kayak generasi orang tua kita kan, mungkin kayaknya lebih berpikiran terbuka gitu loh. Jadi lebih mudah gitu. Jadi intinya yakinkan orang tua tuh dengan tunjukkan buktinya aja gitu. Bukti bahwa di luaran sana orang-orang yang punya profesi yang seperti yang aku inginkan ini ada juga kok cuannya, ada duitnya, ada prestisnya, nggak hanya kayak profesi yang Bapak Ibu bilang, yang PNS, dokter dan segala macam. Itu memang profesi yang nggak ada matinya gitu. Tapi sekarang udah muncul nih profesi baru. Pak, aku pengen jadi data science. Apaan itu nak data science gitu? Kok nggak pernah dengar? Iya, ini profesi baru nih, potensinya ini, penghasilan per tahunnya bisa ngalahin potensi dokter loh, ini. Tunjukin aja, nggak usah marah-marah. Cukup tunjukin buktinya. Yang penting niat, cara nunjukinnya mau lewat HP, mau kalian print dulu, terus suruh bapak ibunya baca, banyak lah caranya gitu kan. Tapi poinnya, yakinkan orang tua harus dengan bukti, tunjukin. Ada temanku ini profesi dari data science, kayak gitu-gitu lah intinya. Oke, dulu aku berarti kata kuncinya jelasin kalau jadi arsitek itu ada duitnya juga gitu. Jadi akhirnya orang tuaku ya udahlah, ya kan kamu juga biayain pakai duitmu sendiri kok. Iya, betul. Dulu waktu saya lulus S1 Mas, itu saya mencoba menjelaskan kepada ibu bahwa saya pengennya jadi engineer. Saya ngebawa life plan saya yang bentuknya oret-oretan, terus mind map yang center map gitu. Cuman setelah saya bilang ke ibu, Bu, saya nggak mau jadi PNS gitu. Apalagi kan mindset orang desa, ya PNS jadi PNS. Kelurahan, kabupaten, atau kantor-kantor administrasi. Maksudnya kayak nggak equals gitu Mas. Kita susah-susah kuliah di teknik fisika yang kayak gitu, nggak tidur, terus tiba-tiba cuma pegang dokumen doang. Itu kayak waktu itu idealisme saya mengatakan say no to that gitu. Iya. Nggak mau Bu gitu jadi PNS ini. Iya. Tapi karena semesta mendukung doa ibu saya tetap jadi PNS Mas. Tapi anyhow, saya mau bilang bahwa saya mencoba bilang kepada orang tua pilihan saya, cuman saya tidak menyertakan bukti yang seperti kata Mas Pong tadi. Saya nggak tahu insight bahwa saya harus menunjukkan bukti. Orang tua saya taunya itu kudu PNS pokoknya. PNS, oh I see. Iya. Gimana, Jess? Kamu ada pengalaman nggak kayak gitu? Apa ya? Pengalaman soal bilang kepada orang tua? Ada. Kan aku sempat setelah lulus A1 itu, aku nggak ngapa-ngapain selama 1 semester. Maksudnya, jadi itu waktu setelah lulus, kalau orang tua aku tuh sebenarnya pengennya aku lanjut sekolah. Ke orang tua kayak gitu kan. Karena memang menurut orang tuaku nih waktu itu, menurut orang tuaku, aku itu punya potensi untuk menjadi seorang pendidik kayak gitu. Kayak katanya bapak itu aku suka mengajarkan sesuatu yang baru kayak gitu loh, ke anak-anak kecil, ke teman itu juga suka. Tapi waktu lulus S1 kan namanya juga anak muda kan ya, masih terbawa suasana dan lingkungan, teman-teman nyari kerja ke sana sini, ke BUMN, ini dan itu. Nah, aku tuh pengen ikut ke sana, Ki. Jadi waktu itu, tapi ya itu aku tidak punya bukti yang kuat. Sebenarnya kalau misalnya bukti kayak untuk prestis dan uang, orang tua aku tuh sudah tahu kalau yang kuinginkan itu ada prestis dan ada uang. Tapi orang tua aku lebih melihat ke kamu itu nggak kuat fisiknya, karena menurut orang tua aku fisikku tidak sekuat teman-teman yang lain. Maksudnya kayak kerja di lapangan atau apa itu orang tua aku tuh khawatir kayak gitu loh. Nah, itu sempet perang dingin selama 1 semester kita di rumah. Jadi karena memang waktu itu aku membuktikannya adalah aku tetap nyari kerja, tetap ikut tes sana sini, belajar sana sini buat ikut kerja. Nah, tapi orang tua aku tuh sebenarnya kayak nggak ikhlas gitu loh Mas, kayak nggak mau, kayak berdoanya tuh biar aku nggak keterima kerja. Jadi kan iya, jadi kita tuh ada 2 doa yang malaikatnya bingung. Ini aku harus mengamini yang mana nih, kayak gitu kan. Mana ini pusing malaikat ya? Iya, malaikatnya. Ini doa orang tuanya apa doa anaknya yang dikabulin kayak gitu loh. Nah, terus Nah, tapi selama sekitar 6 bulan itu, karena kan nyari kerja itu dulu juga kita di Indonesia tuh butuh uang ya buat nyari kerja ya, buat fotokopi,
buat ke sana ke sini, datang ke kota ini dan kawan-kawan. Nah, di situ tuh aku nyari uangnya dari ngelesi, Mas. Jadi karena punya istilahnya aku pernah dikasih kesempatan buat sekolah S1, aku punya ilmu gitu kan. Nah, akhirnya aku ngelesin, waktu itu ngelesin ya anak SD, SMP, SMA kayak les private kayak gitu-gitu. Nah, sepanjang ngelesin itu kok tiba-tiba itu aku kayak ngerasa kayaknya kok aku suka ya ngelesin ya kayak gitu loh. Sampai akhirnya setelah 5 bulan 6 bulan gitu ya aku berubah pikiran kalau misalkan kayaknya aku mau lanjut sekolah deh gitu. Dan akhirnya ya disinilah dan start saat itu dengan segala banyak drama dan semesta yang mendukungku itu tuh sampai sekarang aku di sini untuk sekolah kayak gitu. Nah, itu sih itu kalau aku itu kayak waktu itu. Jadi memang alhamdulillahnya itu orang tuaku itu ternyata lebih mengerti aku dibanding aku sendiri waktu itu. Kadang kan kadang kan ada kan tipe-tipe anak yang memang kayak Mas Pong, kayak Oki udah tahu nih aku pengennya kemana, aku pengen ini udah tahu. Sedangkan aku nih salah satu anak yang belum terlalu mengerti sebenarnya kekurangan dan kelebihanku itu apa sih kayak gitu. Nah, ternyata itu orang tuaku dan orang tuaku bukan tipe yang kayak benar-benar strict terus kayak marah-marah tiap hari, enggak, tapi lebih ke kayak ngasih pengertian gitu. Jadi selama perang dingin itu orang tuaku itu lebih ke kayak kamu yakin tak kerja, nanti kerja itu kayak gini loh, susah gini-gini. Jadi paham nggak sih? Jadi malah orang tuaku yang nge-propose aku, bukan aku nge-propose orang tuaku. Iya, ini kayaknya kontradiktif sama ceritanya Mas Pong, Jus. Iya, tapi ini agak bagus sih. Insight-nya bagus. Nah, Mas Pong, last question sih. Kan Mas Pong sekarang udah punya gelar sarjana teknik. Itu gelarnya apa, Mas? Arsitek? SR, sarjana arsitektur. Bukan insinyur? ST maksudmu, sarjana teknik? Oh, dulu kan kayak Bung Karno itu kan insinyur Soekarno gitu. Dia kan arsitektur juga kan? Ya, iya. Enggak, dulu arsitektur itu sarjana teknik juga. Oh, I see. Cuman sejak tahun 2016 itu jadi SR. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan, sekarang Mas Pong udah selesai dengan ambisinya di arsitektur. Terus, what will you do? I mean, apakah akan memperlebar zona nyaman di arsitektur atau akan terus berkarya di Wika sebagai instrument engineer atau combine both of them? Oke. Jadi kalau planning jangka pendek menengah itu ini di Bali aku lagi nyari kerjaan sebagai konsultan arsitek. Jadi cari kantor-kantor studio arsitektur di Bali karena kan aku udah mau netap di Bali nih. Ya. Jadi nyari-nyari gitu kan. Kebetulan di Wika juga masih full time kerja, masih bisa WFH, kerja dari Bali gitu. Itu. Jadi belum ada kebijakan ngantor. Sudah ada, cuman kalau di kantorku itu yang diutamakan yang orang-orang yang memang domisili atau tinggal di Jabodetabek. Mereka yang disuruh ngantor. Tapi yang pegawai yang di luar Jawa, di luar Jabodetabek boleh dari rumahnya gitu, karena biar nggak ada ongkos lagi kan. Tuh, jadi aku untungnya masih ada privilege itu dari kantor, terbantu banget. Sampai sekarang juga masih belum dapat kerjaan baru gitu. Karena di dunia arsitektur itu, untuk arsitek ini kan sekarang udah jadi kayak dokter ya. Ini intermezzo, aku mau ngasih tahu kalian bahwa arsitek itu juga kayak profesi gitu. Jadi kita butuh koas dulu 2 tahun minimal, kerja di studio orang. Untuk habis itu kita ngambil ujian di Ikatan Arsitek Indonesia, IAI. Nanti kita ikut ujian, setelah ujiannya lolos, baru kita nanti dapat gelar AR di depan. Apa itu Mas AR? AR, arsitek, kayak dokter DR. Oh, jadi kayak gelar keprofesian. Iya, kayak kita engineer juga ada gelarnya IR kok. Oh ya, insinyur. Iya, makanya kan di ITS sudah ada kan program profesi insinyur setahun tuh. Kita ikut kuliah PPI setahun di ITS atau di kampus manapun yang ada program profesi insinyur setahun. Nanti habis keluar dari situ, kalau ternyata portofolio kerja kita sudah langsung diakui, bisa langsung dapat gelar IR di depan. Jadi ST-nya udah nggak usah dipakai, karena ST itu sarjana teknik atau sarjana apapun itu kan gelar akademik. Tapi kalau IR adalah gelar profesi gitu. Itu makanya di-encourage nih sama Persatuan Insinyur Indonesia bagi sarjana teknik yang masih berkarir di bidang engineering, diharapkan buat ngambil gelar profesi. Begitupun arsitek yang memang arsitek kan nggak semua lulusan arsitektur
kerja di konsultan arsitek kan. Ya. Ada yang kerja di properti, ada yang jadi kontraktor, itu nggak perlu gelar profesi. Itu sama juga kayak sarjana kedokteran kan nggak semua jadi dokter kan. Ada yang nggak tahu lah jadi manajemen rumah sakit atau gimana gitu. Jadi mungkin dia nggak males koas lagi, kan capek banget kan kalau ngejar gelar dokter gitu. Sama kayak gitu. Kalau kalian yang lebih ke bergerak di bidang riset kan kayaknya nggak ada gelar profesinya kan, lebih ke gelar akademik kayaknya. Gelar akademik kan, lebih ke gelar akademik sama mungkin sesuatu yang mendukung naik pangkat nanti kan di lembaga kalian masing-masing kan kayak gitu. Nah, kalau aku kan karena profesional konsultan gitu, jadi nanti ke depannya ya setelah aku dapat konsultan arsitek, aku mungkin 2 tahun kerja di situ. Terus habis itu aku ngurus gelar arsitek biar dapat gelar AR, baru mungkin aku buka konsultan sendiri. Nah, buka konsultan desain sendiri. Nanti habis buka konsultan desain, aku masih penasaran sih pengen lanjut S2 gitu, S2 Master Arsitektur di luar negeri gitu kan. Dan mungkin beberapa tahun kerja di situ karena beda rasanya antara kita kerja jadi arsitek di kantor kecil sama jadi arsitek di biro global gitu. Biro besar karena pengen ngerasain juga aku jadi arsitek di tempat gede gitu supaya nanti pas balik lagi ke Indonesia studio yang aku bikin ini bisa dapat klien-klien yang lebih luas global juga gitu. Karena untuk biro-biro arsitek di Indonesia biar bisa dapat klien luar negeri itu ada 2 hal yang harus dipunyain. Pertama, gelar dari kampus ternama. Itu sangat matters banget. Yang kedua, pengalaman internasional gitu. Kebanyakan arsitek Indonesia itu jago kandang. Itu bisa dipahami karena pertama potensi pembangunan kita sangat luas ya. Jadi banyak arsitek mikir ngapain aku capek-capek harus keluar negeri gitu. Toh ya cukup modal S1 arsitek aja, kerja 2 tahun, habis itu bikin kantor sendiri. Bisa. Banyak tuh orang-orang yang mau didesainkan rumahnya. Itu udah cuan banget. Makanya banyak arsitek kalau udah punya kantor sendiri banyak duit. Iya. Nah, ketika sudah banyak duit, zona nyaman selesai, nggak akan ngejar luar negeri gitu kan. Jadi masih sangat dikit arsitek Indonesia tuh yang punya rekam jejak di pasar luar negeri gitu. Makanya kalau di bidang arsitektur tuh ada Nobelnya juga. Nobel ini kan adanya biasanya buat fisikawan, biologi segala macam gitu ya. Atau Nobel sastra. Kalau di arsitektur tuh ada namanya Pritzker Prize. Pritzker Prize ini tuh setara Nobel tapi untuk arsitek. Belum pernah ada arsitek Indonesia yang dapat itu. Terus Asia pun hanya Jepang sama Cina gitu. Karena pernah di studi memang arsitek Asia tuh udah enak dengan zona nyamannya karena memang potensi pembangunannya masih luas, jadi arsitek ya males banget lah mau keluar gitu kan. Yang terkenal karena arsitek luar sudah ada uang jadi nyaman banget. Nah, kalau kalian perhatikan kan banyak juga nih arsitek-arsitek Indonesia itu yang udah semi influencer juga di Instagram. Yang memang udah kliennya artis ibu kota gitu. Jadi mereka juga ikut terangkat. Dari situ mah ya mereka udah nggak perlu lagi nyari gelar S2 apalagi pengalaman internasional gitu kan. Nah, kalau buat arsitek Indonesia mau dapat proyek luar negeri, developer luar negeri tuh nggak ngelihat nationality. Misalnya yang paling breakthrough kan dulu Pak Ridwan Kamil tuh. Ridwan Kamil kan dulu arsitek ya. Sebelum beliau tahun 2013 masuk politik jadi wali kota Bandung, dia tuh mungkin bisa dibilang salah satu arsitek Indonesia yang sangat berpeluang dapat Pritzker Prize waktu itu. Karena dia proyeknya ada di Jepang, di Arab Saudi, di Jerman, di Amerika. Dia lulus dari ITB dulu, dia S2 di University of Berkeley di Amerika. Habis itu dia nggak langsung pulang ke Indonesia, dia kerja di banyak biro-biro terkenal. Makanya ketika dia bikin kantor di Bandung, proyek-proyek orang-orang dari negara lain itu nggak lihat itu punya Indonesia. Kantor dari Bandung Indonesia. Karena dilihat prinsipal arsiteknya, direktur utamanya itu adalah seorang Ridwan Kamil lulusan UC Berkeley Amerika dan pernah kerja di
biro-biro kelas dunia. Nah, kalau di dunia industri arsitektur tuh mainnya di situ. Oke. Track record-nya. Ijazahmu tuh dari kampus mana itu sangat berpengaruh. Yang kedua, pernah kerja di perusahaan mana tuh juga berpengaruh gitu. Nah, itu yang pengen aku kejar gitu. Masalah nanti di masa depan ujung-ujungnya aku juga tetap jadi arsitek yang cuma ngerjain rumah-rumah bangunan biasa, ya itu urusan nanti gitu. Tapi paling enggak aku pengen ngerasain aku punya ijazah kampus prestis dulu nih. Punya pengalaman dari kantor-kantor konsultan kelas dunia. Jadi jaga-jaga sih di masa depan nanti aku punya dua opsi kan. Either aku bisa makan klien gede atau tetap klien kecil biasa aja ya gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku mempersiapkan dua-duanya sih. Di masa depan nanti kayak gimana ya lihat ntar. Iya. Apakah di masa depan juga kepleset kayak Pak Ridwan Kamil masuk politik? Ini Kak, ini bocoran kayaknya. Jadi kepala apa ya yang di Bali apa ya di Bali ya? Ya, ada bisa. Surabaya, saya Surabaya, Bu. Kita merger apa Mas di Surabaya, Mas? Gimana nih? Anyway. Apa? Kalau ini kan udah sejam lebih nih. Kalau boleh kita konklusikan, Mas Pong tuh kayaknya tertata banget gak sih, Jus? Dari kecil tuh dia udah tahu gitu. Mau ngapain? Punya potensi diri ini, mau ngapain, terus nggak kayak kita gitu, Jus, yang tersesatnya itu keterlaluan, Jus. Nggak apa-apa, sampai sekarang masih tersesat. Nggak apa-apa, Ki. Kita bisa mulai hari ini, Ki, setelah ngobrol sama Mas. Ini ya. Dan bahkan setelah Mas Pong lulus kuliah S1 teknik fisika, udah lulus S1 arsitektur, Mas Pong udah punya planning lagi buat memperluas zona nyaman dia untuk ke depan. Dan itu bagus banget buat kita contoh dan teman-teman contoh juga gitu. Kalau boleh tahu rencananya mau kemana Mas S2-nya? Di negara mana? Nama-nama besar arsitektur tuh kayak tadi itu UC Berkeley. Aku ngincer itu UC Berkeley, MIT, terus Harvard. Kalau di Inggris tuh Cambridge sama UCL. Nah itu 5 nama besar sih. Aku tahu itu agak susah memang. Cuman ya why not, kan mimpi gratis ya, nanti kita coba lah. Iya, mimpi gratis tuh. Mimpi gratis. Iya. Mimpi gratis, nanti kalau gimana kejadiannya ya lihat nanti lah ya. Iya nanti. Yang penting melaku sih. Yang penting melaku sih. Kalau nggak kecapai ya urusan belakang ya kan. Kita jalani aja dulu. Betul. Oke, ada pesan-kesan nggak Mas? Pesan-pesan nggak Mas untuk teman-teman SMA dan kami juga buat tentang potensi diri khususnya? Sebelum kita tutup. Ya, mungkin kalau Kesku kan karena aku udah tahu pengen ngapain gitu kan. Jadi aku mungkin nggak bisa cerita banyak. Kalau yang udah tahu kayak aku pengen ngapain itu udah enak. Tapi bagi yang belum tahu potensinya apa, pengen ngapain, saranku sih harus coba banyak hal sih memang. Harus coba banyak hal, gabung komunitas, gabung kegiatan sosial, ambil kursus musik, coba acting di mana gitu. Jadi ya nyoba ngapain lah gitu. Aku sih secara pribadi nggak pernah terlalu banyak nyoba banyak hal ya. Makanya kenapa dulu waktu di kampus aku coba nyoba organisasi gitu kan. Pengen ngetes aja gitu, ada nggak arah ke sana gitu. Terus cobain yang lain lah. Pokoknya intinya mumpung masih sekolah, mumpung masih SMA nih, buat adik-adik yang masih SMA, cobain aja banyak hal gitu. Ikut banyak ekstrakurikuler. Jangan hanya fokus di akademik. Nanti nggak ketahuan itu kita sebenarnya bagusnya di mana gitu kan. Kita punya potensi di mana. Jadi dimaksimalin aja, coba banyak hal. Baca banyak buku biar banyak perspektif, terus ngobrol sama banyak orang supaya banyak perspektif juga, sama traveling itu sih. Kalau introvert mungkin jangan ketemu banyak orang, tapi introvert untuk nambah wawasan kan ya bisa traveling sendiri, solo traveling atau baca buku. Bagi yang nggak suka baca buku ya berarti traveling atau ketemu sama orang gitu biar dapat wawasan. Kan kadang gini, banyak orang bilang cuman orang yang suka baca buku yang punya wawasan gitu, itu salah gitu. Ada orang nggak suka baca buku tapi supaya bisa nambah wawasan ya
jalan-jalan atau ketemu banyak orang kan, ngobrol, banyak wawasan gitu. Banyak cara kok dapat wawasan gitu. Nggak usah saling ngejudge. Orang yang kutu buku ngejudge yang nggak suka baca buku, kamu goblok, kamu bodoh, nggak punya wawasan. Salah gitu. Orang yang suka baca buku ngejudge orang kerjaannya jalan-jalan. Loh, jangan salah, orang yang sering jalan-jalan, sering banyak terbuka pikirannya, banyak wisdom juga gitu. Jadi cari aja cara yang kalian paling suka ngapain gitu. Cuman ya itu tadi yang aku bilang, ada 3 cara yang paling memungkinkan kita dapat banyak wawasan, insight, sama potensi diri, ngobrol sama orang, jalan-jalan, traveling, sama baca buku. Itu sih. Oke. Karena buku itu bisa dijadikan buku dari pengalaman orang-orang. Jadi kalau nggak mau baca buku, ya ngomong sama orangnya. Betul. Ya, dan tumben ada bijak, Jus. Ya ini ada Mas Pong, jadi harus kelihatan bijak. Oke, Jus. Kalau dari aku udah. Sama mungkin nambahin sedikit, karena dari beberapa case yang pernah aku temuin adalah dari adik-adik atau mungkin bahkan teman-teman kita atau kita kadang lebih ke males untuk mencari tahu, jadi kan nggak akan bisa tahu. Nah itu. Betul. Itu sih ya. Oke, dari aku udah cukup sih, Ki. Terima kasih Mas Pong. Makasih Oki, semoga segala rencana besarnya Mas Pong bersama istri bisa tercapai semuanya. Amin. Bisa lancar. Sehat-sehat dapat salam selalu. Dari Irma. Iya, di mana dia sekarang? Di mana dia? Di kamar sebelah. Oke. Nanti kita kalau mau ngobrol-ngobrol bisa dilanjut setelah ini. Siap. Ya, oke. Terima kasih dari aku. Makasih Ki, makasih Mas Pong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oki.